Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengplay video ini ya. Kali ini masih dengan kelanjutan kasus Wina. Kali ini ada tanggapan baru dari seorang Nikita Mirzani ya. Di sini disebutkan tegas sekali, hukum di Indonesia hanya bagi orang yang berduit. Nikita Mirzani pernah jadi korban ya. Wah, Nikita Mirzani aja yang berduit masih bisa bilang hukum di Indonesia untuk orang yang berduit saja ya. Bagaimana dengan kita coba? Wah, seorang Nikita Mirzani pernah jadi korban juga ya. Kita lihat video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Itu terus yang ditanya. Nikita Mirzani Udah 8 tahun apa yang mau diiniin? dikorek ya. Dah lah, itu permainan semua. Permainan semua ya. Gua aja dulu cuman kasus undang-undang ITE aja, gua bisa ditangkap kayak maling, Betul. kayak apa, bandar narkoba di depan Kayak Senayan bandar City. narkoba. Lu bayangin. Semua mah bisa dibalik-balik di negara inilah. Bisa dibalik-balik ya. Jelas sekali. Intinya lu punya uang, lu punya kuasa. Tenang punya saja, punya masih banyak kuasa. kok polisi yang baik. Gimana mau tenang, Tenang. Pak? Dari pernyataan ini aja menunjukkan bahwa polisi yang jahat juga masih banyak. Ini sama halnya kayak kita dapat sekeranjang jeruk, terus kita tengok kok banyak jeruk yang busuk ya. Terus tiba-tiba ada yang ngomong, tenang saja, masih banyak kok jeruk yang bagus. Artinya itu nggak bisa disangkal bahwa ada banyak jeruk yang busuk di situ. Cuman bedanya kalau ada jeruk yang busuk, kita bisa buang tuh. Kita sisahin yang bagus-bagus. Nah sekarang masalahnya, kita nggak bisa buang polisi yang busuk sesimpel kita buang jeruk tadi. Inilah bahayanya di situ tuh. Tahu-tahu mereka dah jadi perampok, tahu-tahu mereka dah jadi bandar sabu. Nah sekarang gimana? Nah tadi kan dibilang tuh ada polisi baik dan ada polisi buruk tuh ya kan. Minta tolong ya, minta tolong lah. Tolong pada polisi yang baik, ya, tolong jangan cuma sibuk mempromosikan nama baik kalian di TikTok. Tolong bergerak dan basmi itu para polisi jahat. Biar apa? Biar polisinya baik semua. Jadi percuma Bapak bilang polisi baik masih banyak, tapi nyatanya polisi baiknya kayak patung. Tapi memang benar sih apa kata Pak Gus Dur. Polisi jujur itu Pak Hugeng, polisi tidur, sama patung polisi. Patung polisi. Sekarang polisi lagi diserang kasus Wina. Ayo kita belain polisi. Saya bilang, loh, bentar, polisinya keadaannya bener atau salah? Jadi dia bilang secara membabi buta, ayo kita jadi pembelanya. Kayak yang bicara lah, humasnya lah gitu, Oke. humas secara tanda kutip ya kan, sebagai lawyer ya, padahal nggak dapat surat kuasa. Saya tanya dia, abang dapat surat kuasa nggak? Enggak. Terus kenapa bicara? Ya sekalian ini TV pada mengundang. Jadi kita lihat kalau di TV ada lawyer yang menyerang polisi, ya kan, kayak Hotman kan dia bilang, Presiden ini dilepaskan dulu, ini salah tangkap. Itu kan berarti kan berseberangan sama polisi atau melawan lah kita bilangnya ya. Ada yang itu nggak, itu udah bener, polisi udah bener, itu ditangkap, orangnya gini-gini bla bla bla. Kan kita lihat dua sisi kan. Nah sisi yang membela polisi itu yang menjadi pertanyaan saya. Karena kenapa? Polisi itu udah punya yang namanya Kadif Humas dan Kabid Humas. Pembicaranya. Hukum pun ada di sana ya? Ya. Bagian hukum pun ada. Sedangkan kita bukan lawyernya. Ya. Jadi seharusnya kan bukankah kewenangan seharusnya di mereka legal standingnya? Itu pertanyaan saya bilang kan. Terus kedua, kalau saya harus membela polisi sedangkan saya tahu dia salah, saya menolak di situ. Bukannya saya nggak mau pansos atau bukannya saya nggak mau terkenal, enggak. Tapi kita punya dosa akan lebih gede, Pak, kalau kita menyesatkan masyarakat. Ya, kepada Bapak Kapolri, saya berharap untuk saya bisa diundang menghadap kepada Bapak, untuk saya bisa memaparkan terdapatnya adanya penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan oleh para terduga oknum-oknum anggota Bapak, anggota-anggota Polri yang ada di salah satu Polres yang ada di Sumatera Utara, Pak Kapolri. Oke, hari ini
hari Jumat di tanggal 21 Juni 2024. Kembali saya Andres Tarihoran, ya. Angkat bicara itu menyangkut tentang kondisi penegakan hukum yang ada di Sumatera Utara dengan yang menjadi sasaran penegak hukum yang harus dilakukan evaluasi, yaitu penegak hukum Polri, yaitu para oknum-oknum, ya. Di sini saya sangat berharap, seperti saya katakan di awal tadi, bahwa saya ingin sekali diundang atau dipanggil oleh Bapak Kapolri. Jika memang Bapak Kapolri ingin memperbaiki institusi ini, mulai dari tingkat bawah, ya, mulai dari tingkat polsek sampai ke tingkatan teratasnya yang ada di institusi polisi. Yang mana di sini saya menyoroti persoalan oknum-oknum yang ada di tingkatan Polres, ya, mulai dari atasannya sampai beberapa bawahannya yang diduga telah melakukan backingan, ya, backingan terhadap oknum terduga penjahat, ya, pelaku pelanggaran tindak pidana yang sudah berulang-ulang dilaporkan atas perlakuan dugaan tindak pidana kejahatan yang dia lakukan, akan tetapi laporan yang dilakukan terhadap dia selalu berhenti atau tidak ditanggapi, ditolak, dan lain sebagainya. Jadi laporan terhadap si oknum pelaku mafia penjahat, oknum penjahat tadi, ya, terduga penjahat tadi, itu tidak hanya dilakukan oleh klien saya, tetapi ada beberapa dan sudah beberapa kali dilakukan pelaporan yang modus kejahatannya hampir sama, ya, yaitu berupa pemalsuan dokumen surat-surat tanah yang ada di daerah, yang ada di wilayah Polres, wilayah hukum Polres tersebut. Akan tetapi selalu dihentikan, selalu dipersulit masyarakatnya, yang kekhawatirannya juga si masyarakat bisa justru yang akan dikriminalisasi. Itu yang kita khawatirkan, ya. Sampai sekarang kita melihat belum ada yang dikriminalisasi, tetapi yang laporannya sudah 4 tahun, 5 tahun, akhirnya dihentikan, itu terdapat kita temukan, ya. Jadi saya sangat berharap demi perbaikan, ya, demi perbaikan penegakan hukum, demi baiknya negara Indonesia, saya berharap Bapak Kapolri sebagai pucuk tertinggi di institusi Polri untuk mengundang saya agar saya bisa memaparkan bagaimana modus operandi, bagaimana sikap, bagaimana perilaku-perilaku para oknum-oknum Polres, oknum-oknum Polri yang ada di Polres dalam melindungi si pelaku mafia tadi, ya. Jangan sampai masyarakat yang sudah banyak apatis terhadap penegakan hukum akhirnya semakin apatis, dan para penegak, oknum-oknum penegak hukum, ya, mafia-mafia yang berseragam oknum berseragam penegak hukum itu akhirnya semakin merajalela, semakin melanggeng, ya, dalam menjalankan perilakunya, yaitu membackingi, ya, membackingi para penjahat, ya. Sungguh sangat kita sayangkan, jangan sampai negara ini hancur, ya Pak Kapolri, jangan sampai negara ini hancur oleh karena tindakan-tindakan segelintir oleh oknum-oknum polisi, ya. Kita berharap bahwa masih ada penegak-penegak hukum polisi yang baik, ya, yang menjalankan daripada tugas dan fungsinya dalam rangka untuk menjaga ketertiban, menciptakan keadilan yang ada di masyarakat, dan tindakan-tindakan lain dalam rangka untuk penegakan hukum, ya. Itu yang harus kita perjuangkan sama-sama, Pak Kapolri. Masyarakat akan ada di barisan Bapak dalam memperjuangkan itu. Bagaimana kita menghabisi itu semua oknum-oknum yang melakukan kejahatan dengan berseragam. Demikian Pak Kapolri, mohon atensinya, mohon undang saya, mohon panggil saya akan memaparkan dan saya akan membawa bukti-bukti, ya. Sebagaimana saya sudah mengadukannya secara tertulis dan secara langsung datang, tapi saya khawatir, ya, dengan prosedur yang bertele-tele, akhirnya aduan itu nanti bisa ke tong sampah, ya, itu bisa ke tong sampah Pak Kapolri, gitu, ya. Waktu yang dipersulit kita desak seolah-olah diproses, ya, ternyata akhirnya nanti diberhentikan segala macamnya, gitu. Karena kita yakin bahwa mereka juga punya kekuatan-kekuatan, ya, punya koneksi-koneksi juga
Karena apa? Karena sudah beberapa kali juga kita membuat laporan secara tertulis, tapi bisa sampai surat kita bisa hilang, laporan kita ya. Itu menyangkut tentang laporan terjadinya dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan dengan cara membackingi ya oleh para oknum-oknum polisi gitu, yang kita duga melakukan seperti yang kita maksud itu. Oke, demikian. Selamat sore. Semoga kita sehat dan sukses selalu. Ya, terima kasih. Wah, itu ya tentang kasus Vina ya. Intinya dari sini yaitu polisi ya, aparat kepolisian ya kan, di sini harus adil ya. Ya kalau memang kasusnya cuman kecil ya, tangkap sesuai dengan kasusnya, jangan usah rame-rame, gak usah dibesar-besarkan. Karena nangkap ini kita Mirjani jadi dibesar-besarkan, padahal kasusnya bukan kasus yang kelas berat gitu ya, bukan. Wah, lo punya uang, lo punya kuasa ya, ini kita Mirjani aja bisa bilang seperti itu. Keadilan lah bagi semuanya ya kan, kasihan juga yang kecil-kecil seperti kita ini ya. Gak tahu kita kapan kena masalah, tapi kalau sampai seperti ini takut juga kita ya kan. Oke, sekian video dari saya dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.